Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, pada video kali ini aku nggak akan nge-share mengenai tugas kuliah atau daily mini vlog lagi, tetapi aku mau bercerita kepada kalian pengalamanku operasi impaksi 2 gigi bungsu. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi mengenai operasi impaksi gigi bungsu, dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, cerita awalnya itu aku periksa ke dokter gigi karena gusi yang paling belakang ini bengkak. Kemudian setelah dicek sama dokternya, itu ternyata gigi yang paling belakang ini tumbuh tetapi miring ke dalam, jadi nggak tumbuh lurus, dan itu terjadi pada gigi kanan dan juga kiri. Nah, setelah diperiksa dokter gigi itu, kemudian aku diberikan surat rujukan untuk melakukan rongsen dan juga operasi bila diperlukan. Nah, untuk surat rujukan tersebut aku memilih untuk ke Rumah Sakit Kustati Solo karena katanya di sana itu penanganannya cepat, jadi nggak menunggu lama setelah diperiksa dan juga operasinya itu. Sesuai jadwal yang dijadwalkan dari surat rujukan itu, aku datang ke Rumah Sakit Kustati Solo untuk bertemu dokter gigi dan juga melakukan rongsen. Di sana aku langsung berkonsultasi kepada dokternya, dan dokternya bilang kalau yang impaksi itu 2 gigi belakang dan itu harus dilakukan rongsen terlebih dahulu agar yakin gigi mana yang harus dicabut. Nah, untuk hasil rongsennya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan cantumin fotonya pada video ini. Nah, setelah aku konsultasi dan juga rongsen, dokternya itu menyarankan untuk diambil 2 gigi belakang kanan kiri. Jadi kanan 1 dan kiri juga 1. Nah, terus aku dijadwalkan untuk melakukan operasi itu 2 minggu setelah aku diperiksa dokter. Jadi aku kembali lagi ke sana pada tanggal 26 September 2023, itu tepat 2 minggu setelah aku periksa sama dokternya itu. Nah, sampai di sana pagi, kemudian melakukan pendaftaran karena aku menggunakan BPJS, jadi semuanya gratis, nggak bayar sama sekali. Setelah pendaftaran ulang akan dilakukan cek TTV atau cek suhu, tekanan darah, nadi sama pernafasan itu. Kemudian aku disuruh untuk melakukan rongsen paru-paru dan juga rekam jantung. Nah, untuk rongsen paru-paru itu hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan rekam jantung. Setelah itu aku disuruh untuk cek lab atau cek darah lengkap. Kemudian setelah cek darahnya keluar, aku diminta untuk ke ruangan dan diinfus. Jam 3 sorenya itu masuk ke ruang operasi. Kemudian di situ aku dibius total, jadi aku nggak ngerasain apapun, aku nggak sadar, aku nggak tahu apa yang dilakukan sama dokternya juga. Bangun-bangun itu mataku udah bengkak semua, mulutku nggak bisa buat nutup karena bagian kanan kiri ini ada kasanya buat mengganjal darah biar nggak keluar terus itu. Nah, setelah mungkin beberapa waktu aku berada di luar ruang operasi, aku dibawa ke kamar rawat inap, dan di sana itu aku udah sedikit sadar walaupun masih berat matanya. Nah, aku juga akan share ke kalian videoku 1 jam setelah operasi dan juga ada beberapa foto-fotonya juga. Nah, jadi untuk videonya itu seperti ini. Dan ini foto-fotonya. Foto ini aku ambil setelah aku sadar dan aku berhenti nangis. Bener-bener aku udah sadar. Dan aku nggak tahu aku nangis karena apa, soalnya di situ aku juga nggak ngerasain sakit. Aku keluar ruang operasi itu sekitar jam 5 sore. Nah, setelah habis maghrib menjelang isya itu aku udah dikasih makan dan diperbolehkan untuk makan. Di situ ada makanan yang diberikan, itu ada bubur sama sup, kemudian ada susu juga.
Nah, setelah operasi itu aku juga disarankan untuk minum minuman dingin atau makan es krim, mungkin untuk mengurangi peradangan yang disebabkan setelah operasi. Setelah operasi itu malamnya habis isya sekitar jam 8 itu aku langsung boleh pulang karena emang nggak ada indikasi yang membahayakan. Jadi datang hari itu, operasi hari itu, dan juga pulang hari itu juga. Nah, setelah sampai rumah itu aku masih biasa karena aku belum merasakan sakit karena masih ada efek obat dan juga efek biusnya itu mungkin. Setelah paginya itu aku ngerasain pipi kanan kiriku itu semakin membesar, kemudian rasanya kayak di badan itu hangat, jadi kayak demam tapi nggak tinggi banget. Terus karena aku alergi obat anti nyeri, aku cuman dikasih obat paracetamol, kemudian obat kumur, sama aku lupa nama obatnya apa, pokoknya itu obat buat memulihkan luka bekas operasi. Nah, 1 minggu setelah operasi itu aku dijadwalkan untuk kontrol lagi. Pada saat kontrol itu aku juga tanya kepada dokternya, ini ada benang jahitan itu dilepas atau enggak. Itu katanya enggak dan itu akan menjadi seperti gusi biasa. Setelah itu dokternya bilang kalau ini udah enggak ada masalah lagi dan nggak perlu kontrol lagi gitu. Jadi setelah operasi itu kontrolnya cuma 1 kali. Nah, buat teman-teman yang mungkin sama kayak aku yang sakit gigi, kemudian gusinya bengkak dan ngerasa ada pertumbuhan gigi yang nggak wajar, itu langsung aja diperiksakan ke dokter karena biar kita lebih tahu lebih cepat dan biar kita mendapatkan penanganan yang tepat juga. Nah, setengah tahun setelah operasi impaksi gigi itu aku udah enggak merasakan yang namanya sakit gigi karena gusi bengkak atau kesulitan yang lainnya. Untuk biaya operasi itu kalau umum aku nggak tahu habisnya berapa karena ada rongsennya juga, itu pasti kan mahal. Kemudian karena aku pakai BPJS, jadi semuanya itu gratis ditanggung BPJS dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, buat teman-teman yang mau operasi itu semangat, jangan takut, dan kalau kalian punya BPJS, kalian tenang aja karena itu semua ditanggung oleh BPJS. Nah, mungkin segitu aja ceritaku mengenai operasi gigi bungsu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!